Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru 2024. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih Om kesempatannya juga. Saya mengawali tahun 2023 dengan keadaan yang sangat nyaman, sangat baik, terutama di triwulan pertama. Kemudian setelah Lebaran, ketika pulang dari kantor di pertengahan jalan, tiba-tiba dada saya terasa sesak, berdenyut kencang, dan tiba-tiba sakit, sangat sakit sekali. Saya sampai menepi, saya sesak napas, saya sambil latihan pengolahan napas, saya sampai olahraga kanan kiri depan belakang gitu ya di pinggir jalan. Saya takut tiba-tiba ambruk, ya udahlah akhirnya saya istri saya suruh ya udah yuk cepetan pulang, saya lagi perjalanan jemput di daerah BSD gitu, dekat Film Matimas. Terus ke rumah sakit langsung ke IGD, ternyata setelah dicek jantung aman. Ternyata asam lambung, oke lah nggak apa-apa asam lambung. Saya minta pulang karena saya pagi itu jam 3 subuh saya harus flight ke Makassar. Ya udah pas pulang, pas jam setengah 3 saya bangun, istri saya bilang, kamu yakin dengan keadaan seperti itu mau flight ke Makassar? Dengan keadaan GERD masih, waktu itu sih belum bilang GERD, asam lambung dengan keadaan asam lambung setinggi mau jalan. Ya habis gimana nemenin bos eselon 3, nggak mungkin saya tolak gitu kan. Lagi pula tiket udah di tangan. Ya udahlah saya pergi, di pesawat masih sering-sering mau pingsan, jatuh mau pingsan. Terus sampai sana ya puji Tuhan aman. Ya walaupun saya harus melewatkan beberapa makanan soto-soto Makassar, ya udahlah. Akhirnya saya pulang dengan keadaan enak, nyaman. Terus tiba-tiba saya harus kontrol lagi di bulan bulan Juni saya masuk rumah sakit. Ternyata saya makannya nggak benar juga, kan nggak benar, masuk rumah sakit dirawat selama 3 hari 2 malam karena GERD. Lalu saya konsultasi sama dokter spesialis penyakit dalam, gastro. Saya bilang, kamu sering makan apa? Saya bilang, saya sering makan nasi padang, saya sering makan mie instan gitu kan. Itu makanan yang nggak baik loh kata dia, dimakan sering. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti suka lah nasi padang, nggak mungkin nggak. Gitu. Nasi padang tuh nggak baik. Ya gimana dok? Saya setiap meeting makannya nasi padang dok. Ya jangan dikasih orang aja kata dia. Waduh paling enak itu kenikmatan duniawi kan nasi padang. Ya udahlah, saya akhirnya di endoskopi ternyata luka banget di dinding usus saya tuh, luka banget, merah banget. Dia bilang ini parah banget, kamu makan apaan sih sampai merah seperti ini kata dia. Saya makan nasi padang dok. Ya jangan makan lagi kata dia. Ya jangan makan lagi, nasi padang tuh bahaya tahu kalau dimakan lagi, kata makan sesering mungkin kata dia. Apalagi Indomie mie instan, apalah Indomie sedap apa segala macam itu sangat-sangat berbahaya, sering dikonsumsi. Ya udah dok, akhirnya saya terapi dan masih sering kambuh. Akhirnya saya ke dokter satu lagi, dokter mama saya. Ya udah, kamu makannya apa sih nih sampai merah banget, nih dikasih obat, sampai saya dikasih obat anti depresi gitu. Hebat kan, saya udah kayak gagal caleg aja gitu kan, gagal sampai masuk rumah sakit, kasih obat anti depresi, bangun seger gitu. Setelah sampai sore saya depresi lagi, serangan jantung sakit, minum obat lagi ya kayak bener-bener kayak orang stres gitu kan. Karena GERD, jadi saya kena GERD anxiety gitu. Bapak Ibu bisa baca GERD anxiety. Terus akhirnya saya datangi penyakit jantung, penyakit dalam, penyakit ortopedi. Terus sekarang saya lagi berobat penyakit syaraf. Tapi saya nggak pernah ke dokter jiwa sih. Alhamdulillah ya. Hampir saya ke dokter jiwa karena saya udah disaranin, udah kamu ke dokter jiwa karena GERD itu salah satu bisa sembuh ke dokter jiwa gitu kan. Karena anxiety-nya itu yang lebih parah, kamu dominan di anxiety gitu kan, dikit-dikit takut ya apa segala macam gitu kan, gelisah gitu. Adalah puji Tuhan nggak sampai ke sana dan jangan sampai sih. Terus di tengah-tengah saya sakit seperti itu, ya mama saya tiba-tiba pagi jatuh gitu kan kamar, mungkin tadi udah diceritain sama Karisma. Ya awalnya saya kira stroke biasa gitu, ternyata saya ditelepon sama Karisma, ini harus operasi secepat mungkin, kita berpacu dengan waktu. Kalau tidak mama kamu nggak bisa selamat gitu kan. Ya udah, kira tanda tangan operasi, beres pulang, terus terkena sepsis, shock sepsis. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google, shock sepsis itu tingkat kematian itu di atas 50% gitu kan. Ditambah dengan keadaan mama saya habis operasi kepala bedah, jadi tulangnya diambil jadi tanpa tulang. Itu udah komplikasi banget, pupnya juga udah hitam, pendarahan di lambung, di dalam udah dingin. Kalau Bapak Ibu pernah dengar mayat hidup, ya itu mama saya gitu kan. Seperti itu mayat hidup. Jadi tinggal benar-benar nunggu waktu. Jadi saya wajar lah kalau ada yang bilang, ya tinggal nunggu waktu lah, kita doain.
Saya bilang wajar, karena dokter sendiri juga dibilang sangat berat gitu. Ini udah shock sepsis, tingkat kematian sangat tinggi dan keadaan mama seperti ini. Apakah bisa bertahan kita nggak tahu. Sampai saya dipanggil, saya pulang, ditelepon dokter NTT, itu ventilator. Jadi mama saya hidup dari alat paru-paru semua ngembang gitu. Ya gimana, dokter udah berjuang semampunya, ya kita tinggal menyerahkan saja sama Tuhan gitu. Dan sangat puji Tuhan, tiba-tiba saya dengar mama bisa bertahan, mama ada respon, mama udah dipindahin ke ruangan biasa. Wah, sangat puji Tuhan sekali. Di saat semua, bukan satu dokter tapi beberapa dokter dan dokter spesialis pun juga udah diem lihat mama gitu kan, udah pasrah. Semua bisa terlewati dengan sangat baik, itu semua atas kemurahan Tuhan. Bahkan saya waktu itu pernah jalan pulang sama Miguel, habis beli makanan sarapan, ada seorang nenek-nenek, itu saya tahu nenek itu, tapi dia nggak pernah ngobrol sama saya. Dia bilang begini, sabar ya ngadepin orang tua. Itu menurut agama dia ya, orang tua itu yang PCW itu adalah surga kamu. Kamu harus ngurusin dia sebagaimana kamu waktu kecil diurusin oleh mama kamu. Gitu. Kamu harus rawat dia. Nanti kamu di surga nanti yang ditanya mama kamu bagaimana, kamu udah rawat mama kamu apa belum, itu menurut kepercayaan dia. Tuh. Nanti balasannya berupa berkat, berkat itu nggak harus duit, kesehatan, anak yang baik, anak yang pintar, istri yang menurut gitu kan, istri yang baik, keluarga yang diberkati, banyak pokoknya berkat itu, jangan soal mulut, soal duit gitu. Kamu urus mama kamu aja. Saya berpikir ini sama dengan pola Kristen, kita harus mengurus orang tua ya perwakilan dari Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang kayak judi gitu, semakin banyak berbuat baik, semakin ingin dapat yang baik, makin banyak gitu kan. Semakin banyak menabur, semakin banyak yang dituai. Padahal itu kan emang sudah kewajiban kita berbuat baik kepada orang, terutama orang tua. Dan kalau emang dibalas sama Tuhan ya syukur, bonus. Kalau nggak dibalas pun nggak masalah, balasnya di sorga nanti gitu kan. Bisa jadi dapat rumahnya yang mewah gitu, yang sangat luas. Kita kan nggak tahu, itu semua rahasia dari Tuhan. Ini nggak usah berharap dibalas apapun, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berkat itu banyak, nggak harus duit, tapi kesehatan, keluarga yang diberkati, yaitu keluarga yang masih sehat, anak yang nurut, istri yang baik sama kita, suami yang baik, itu salah satu berkat daripada Tuhan. Dan tiba-tiba kemarin ditutup tahun, anak saya Miguel 1 minggu demam tinggi, kasih Sanmol turun, nggak lama naik itu sampai 39,1. Terus begitu sampai 1 minggu, waktu itu saya lagi ke Lampung, dia nggak masalah sih, saya udah takut aja dia kenapa-napa saat saya dinas, tapi pas pulang itu dia sehat, saya bawa ke dokter, dia sehat. Nah nggak lama besoknya dia demam, jadi malam tahun baru dia tuh sakit rewel, dia nggak mau lepas dari mamanya, dia minta digendong sama mamanya, nggak mau sama yang lain. Mamanya udah kesakitan aja tangannya kan, udah sehari semalam gendongin dia, udah akhirnya saya bawa ke dokter, tapi pilihannya antara dokter umum atau dokter IGD. Ya udah saya bawa dokter IGD aja. Dokter IGD ternyata dia disuruh cek lab karena udah 1 minggu. 1 minggu cek lab ternyata trombositnya turun. Enggak, masih normal 162.000 karena normalnya itu batasnya 150.000. Tapi itu udah mendekati batas normal, disuruh rawat inap aja, kita observasi sehingga nanti kita besok cek darah lagi sebagai pembanding. Kalau baik bisa boleh pulang, kalau enggak ya terus dirawat. Takutnya DBD karena sekarang udah memasuki musim hujan. Daripada kenapa-napa di rumah, nanti trombositnya makin turun, makin susah untuk ditolong. Ya udah saya putuskan rawat inap, dan ternyata demamnya itu udah nggak muncul lagi sampai dia selesai dirawat. Dan dokter juga meriksa, ternyata ini mau tumbuh gigi di belakang, giginya banyak, mungkin Imlek mau makan babi dia. Terus tumbuh giginya banyak, terus dia radang tenggorokan. Ya dia sering makan ini, sering wafer, tenggo, nyolong sih, kan ngambil makannya ya lumayan sih, makannya juga banyak. Dia nggak mau makan kemarin itu, mungkin giginya sakit, demamnya di situ. Terus udah akhirnya kita pulang sampai rumah, ya puji Tuhan sampai sekarang nggak kenapa-napa. Sekarang malah tiap 2 jam nyusu, dan sekali makan tuh banyak. Malah kebalikannya, mungkin balas dendam kemarin dia nggak bisa makan gitu kan. Ya itu puji Tuhan, untuk selama tahun 2023 ini banyak campur tangan Tuhan, banyak, hampir setiap hari mujizat Tuhan itu berkali-kali dinyatakan. Dan inilah kesehatan itu sangat penting. Saya pernah dengar ada seseorang ngomong saya ini udah umur 30-an, walaupun muka saya masih 17 tahun gitu kan. 30-an.
Ini kita supaya tubuh kita ini seperti mesin motor, mobil yang perlu di check up, yang perlu diservis di bengkel. Caranya gimana? Caranya kita melakukan medical check up. Medical check up setahun sekali, kita cek darah, treadmill atau apa, kita cek sehingga kita bisa tahu di mana bagian yang kekurangan gitu kan. Kita bisa observasi, kita bisa ningkatin misalkan jantung kita agak masalah, kita bisa makan makanan yang jauh lebih sehat. Oh ternyata trombosit kita turun, kita harus makan yang ini. Cek darah itu kan semua ketahuan. Nah banyak kan anak-anak muda kan lebih memilih iPhone 20 juta daripada cek darah. Cek darah itu kan murah, check up tuh banyak banget yang promo. Paling habis 1,5 juta medical check up. Itu saran saya itu sangat-sangat penting daripada kita tiba-tiba jatuh seperti saya kemarin. Saya merasa diri saya paling sehat, tiap hari bawa bekal. Nggak pernah beli di luar, jarang. Saya sama istri saya selalu masak dengan. Tapi ya itu karena kecintaan saya sama mie instan dan nasi padang nggak bisa dilawan. Akhirnya tepar juga. Mungkin itu saran saya, mungkin sering-sering lah medical check up. Kita nih udah berpuluh-puluh tahun memakai tubuh ini, kita perlu untuk di check up. Mungkin sekian kesaksian dari saya, selamat pagi dan terima kasih.